Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita memasuki masa Prapaskah 2025 pekan kelima. Bersama Keuskupan Surabaya, di pekan kelima ini, kita akan mendalami subtema mewujudkan Tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah atas rahmat kesetiaan yang dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita dapat bertekun dalam proses pendalaman iman sampai pertemuan kelima ini. Dalam pertemuan pertama, kita diajak mendalami kembali iman akan keselamatan Kristus yang kita terima melalui baptis. Selanjutnya, dalam pertemuan kedua sampai keempat, kita diajak untuk mendalami Tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja yang kita warisi melalui baptis. Dalam pertemuan kelima ini, kita diajak untuk mendalami, untuk menyadari bahwa perwujudan tiga tugas suci sebagai imam, nabi, dan raja akan mendewasakan paroki. Karena paroki terbentuk oleh persekutuan lingkungan-lingkungan dan stasi-stasi sebagai akarnya, maka perwujudan tiga tugas suci sebagai imam, nabi, dan raja secara konkret mestinya memperkuat kehidupan lingkungan dan stasi. Di akhir pertemuan kelima ini, kita diajak untuk merenungkan kembali janji baptis yang selalu kita perbarui di malam Paskah. Marilah kita menyiapkan diri untuk memulai pertemuan yang kelima ini. Kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu selama pertemuan Prapaskah sampai hari ini. Terlebih atas cinta-Mu yang demikian mulia bagi kami melalui sakramen baptis. Kami mohon ampun karena sering kurang hormat pada Kristus, imam, nabi, dan raja kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, sehingga kami semakin bersyukur karena diperkenankan ikut serta ambil bagian dalam Tritugas Kristus. Dalam pertemuan kelima ini, kami diajak untuk mendalami perwujudan Tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Semoga kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai murid-murid Kristus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca, mendengarkan, dan menyimak bersama ajaran gereja dalam dokumen gerejawi Pertobatan Pastoral Komunitas Paroki nomor 27 yang dikeluarkan oleh Kongregasi Para Imam pada tanggal 29 Juni 2020 berikut ini. Kitab Hukum Kanonik menekankan bahwa paroki tidak disamakan dengan sebuah bangunan,
atau serangkaian struktur-struktur. Namun, lebih-lebih sebagai komunitas umat beriman, di mana pastor paroki adalah gembala parokinya sendiri. Berkenaan dengan hal ini, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa paroki adalah kehadiran gereja dalam wilayah tertentu, suatu lingkungan untuk mendengar sabda Allah, untuk bertumbuh dalam hidup Kristiani, untuk dialog, pewartaan, tindakan karitatif berjangkauan luas, ibadat, dan perayaan. Dan ia menegaskan lagi bahwa paroki adalah komunitas dari berbagai komunitas. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati dokumen gerejawi Pertobatan Pastoral Komunitas Paroki nomor 27 tersebut. Kita berusaha menemukan satu kata atau kalimat singkat yang berkesan bagi kita. Sekarang, mari kita mendalami ajaran gereja tersebut dengan membagikan pendapat berdasarkan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, setelah membaca ajaran gereja tersebut, kata atau kalimat mana yang menarik bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda? Kedua, menurut Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda, apa makna ungkapan paroki tidak disamakan dengan sebuah bangunan atau serangkaian struktur-struktur? Silahkan beri penjelasan secara singkat. Ketiga, menurut Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda, apa saja komunitas-komunitas yang ada dalam paroki Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda? Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda berdiskusi dan membagikan pendapat di dalam kelompok, lingkungan, atau stasi masing-masing. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman iman Prapaskah ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, langkah demi langkah mendalami tema pendalaman iman Prapaskah 2025 telah kita lalui. Pada pertemuan pertama, kita mendalami makna baptis yang kita terima. Kemudian dalam pertemuan kedua sampai keempat, kita mendalami tugas kita sebagai imam, nabi, dan raja. Tugas-tugas itu hendaknya kita laksanakan secara bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun komuniter atau bersama dalam satu komunitas.
Oleh karena itu, dalam pertemuan kelima ini kita diajak untuk mendalami perwujudan dari tugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Salah satu indikator kedewasaan adalah tanggung jawab. Secara sederhana, tanggung jawab berarti mengerti dan melakukan apa yang semestinya dilakukan tanpa harus disuruh-suruh atau diperintah. Oleh karena itu, jika setiap orang beriman yang hidup bersama dalam sebuah paroki melakukan apa yang semestinya dilakukan sebagai murid Kristus, maka paroki itu akan tumbuh sebagai paroki yang dewasa. Tapi ternyata tidak setiap warga paroki melakukan apa yang semestinya dilakukan sebagai murid Kristus. Dalam ajaran iman yang kita dalami tadi, dinyatakan bahwa kitab hukum kanonik menekankan bahwa paroki tidak disamakan dengan sebuah bangunan atau serangkaian struktur-struktur, namun lebih sebagai komunitas umat beriman, di mana pastor paroki adalah gembala parokinya sendiri. Pernyataan ini mengungkapkan hakikat paroki. Ada dua hal mendasar dalam hakikat paroki. Hakikat paroki yang pertama, komunitas umat beriman. Artinya, persekutuan umat yang disatukan karena iman. Hukum gereja menekankan paroki sebagai komunitas umat beriman. Maka tidak dapat disamakan dengan sebuah bangunan atau serangkaian struktur-struktur. Yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian struktur adalah susunan kepengurusan. Meskipun setiap paroki memiliki gedung gereja dan gedung lainnya, juga struktur kepengurusan, namun yang ditekankan adalah persekutuan umat beriman. Ini berarti yang paling penting dari sebuah paroki adalah persekutuan umat beriman. Sedangkan gedung atau bangunan serta kepengurusan paroki haruslah mengabdi persekutuan umat beriman. Hakikat paroki yang kedua, sebuah paroki digembalakan oleh pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Yang dimaksud pastor paroki di sini adalah pastor kepala paroki yang diberi kewenangan secara penuh oleh Bapak Uskup untuk menggembalakan sebuah paroki. Dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan persekutuan umat beriman di paroki tersebut. Maka seluruh umat paroki harus taat dan hormat kepadanya. Nah, dari ajaran tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah paroki yang dewasa bukanlah diukur dari apakah bangunannya besar, megah, mewah segalanya ada, tetapi bagaimana komunitas atau persekutuan umatnya tumbuh dan berkembang menjadi lebih hidup dan kuat. Paroki yang dewasa juga tidak diukur dari rapinya atau lengkapnya struktur kepengurusan, tetapi bagaimana setiap anggota komunitas atau persekutuan terlibat aktif dalam menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan gereja paroki. Karena setiap paroki memiliki gembalanya sendiri, maka seluruh umat terikat dan terlibat dalam gerak langkah penggembalaan pastor parokinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam ajaran iman yang kita dalami bersama tadi, juga dikutip apa yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus.
Paroki adalah kehadiran gereja dalam wilayah tertentu, suatu lingkungan untuk mendengarkan sabda Allah, untuk bertumbuh dalam hidup Kristiani, untuk dialog, pewartaan, tindakan karitatif berjangkauan luas, ibadat dan perayaan. Dan ia menegaskan lagi bahwa paroki adalah komunitas dari berbagai komunitas. Mari kita coba dalami pernyataan Paus Fransiskus tersebut. Pertama-tama yang dinyatakan Paus Fransiskus adalah bahwa paroki adalah tentang kehadiran gereja dalam wilayah tertentu. Jadi paroki ini bersifat teritorial, bukan non-teritorial atau yang populer disebut kategorial. Maka kelompok atau komunitas kategorial dengan aneka karismanya tetaplah melayani paroki. Jika paroki ditekankan segi teritorial, maka pasti memiliki batas-batas tertentu. Dengan demikian, semua warga gereja yang tinggal di teritorial tersebut adalah warga paroki. Lalu yang kedua, di akhir pernyataannya, Paus menegaskan bahwa paroki adalah komunitas dari berbagai komunitas. Dengan demikian, semakin ditegaskan bahwa paroki bukanlah bangunan atau struktur kepengurusannya, tetapi komunitas dari berbagai komunitas, baik yang teritorial, yakni berupa lingkungan dan stasi, maupun yang kategorial. Komunitas-komunitas ini membentuk sebuah komunitas yang disebut paroki. Maka antar komunitas, baik yang teritorial maupun yang kategorial, saling terjalin dalam dinamika pertumbuhan dan perkembangan paroki. Komunitas-komunitas ini bukanlah kelompok yang tertutup, yang hidup untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Kita tahu bahwa Keuskupan Surabaya telah menetapkan komunitas lingkungan dan stasi sebagai akar paroki. Maka komunitas-komunitas kategorial hendaknya terlibat aktif dalam menguatkan kehidupan lingkungan dan stasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, melalui pembaptisan yang diterimanya, setiap orang digabungkan dalam gereja. Ini berarti setiap orang yang dibaptis digabungkan dalam komunitas umat beriman yang berhimpun dalam sebuah paroki. Maka tidak ada seorang Katolik pun yang tidak memiliki paroki. Kepada setiap orang yang menerimanya, sakramen baptis memberikan tritugas Kristus sebagai imam yang menguduskan, sebagai nabi yang mewartakan, dan sebagai raja yang menggembalakan. Dengan demikian, tritugas Kristus ini dilaksanakan di parokinya masing-masing, seperti yang ditegaskan Paus Fransiskus, bahwa paroki menunjuk wilayah tertentu atau teritorial tertentu dan komunitas dari berbagai komunitas. Maka pelaksanaan tritugas Kristus juga dalam komunitas dari berbagai komunitas yang teritorial, yaitu lingkungan dan stasi. Oleh karena itu, paroki menjadi semakin dewasa jika lingkungan dan stasi sebagai akar paroki semakin kuat persekutuannya. Tentu dalam mendewasakan paroki, komunitas-komunitas kategorial sangat diharapkan terlibat aktif dalam memperkuat lingkungan dan stasi sebagai akar paroki. Perlu disadari bersama bahwa tritugas Kristus yang suci ini saling terkait
satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, masa Prapaskah merupakan masa tobat, mempersiapkan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Kristus, pusat dan sumber iman kita. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus menjadi tebusan kita dari dosa. Kita telah mengambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus melalui baptis yang kita terima. Maka setiap malam Paskah selalu ada pembaruan janji baptis. Pembaruan janji baptis menjadi penegasan kembali identitas dan komitmen batin kita sebagai putra-putri Allah yang mempunyai tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Sambil memegang lilin yang dinyalakan dari lilin Paskah, lambang Kristus sang terang sejati, kita memperbarui janji baptis. Mari kita rasakan kembali dengan penuh iman janji baptis kita sebagai putra-putri Allah yang mewarisi tritugas Kristus, yakni sebagai imam yang menguduskan, nabi yang mewartakan, dan raja yang menggembalakan atau memimpin. Sebelum kita nyatakan janji baptis ini, mari kita baca dan rasakan secara pribadi dalam keheningan. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami menolak. Apakah saudara menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami menolak. Apakah saudara menolak setan sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Ya, kami menolak. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Setelah kita membarui janji baptis kita, mari kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah yang penuh belas kasih. Bagi para pastor paroki dan pemimpin komunitas gereja, Tuhan yang Maha Bijaksana, sertailah para gembala umat agar mereka mampu memimpin dengan hati yang penuh kasih, kearifan, dan semangat pelayanan. Semoga mereka semakin mendekatkan diri dengan umat,
membangun komunitas yang hidup, dan menumbuhkan semangat pewartaan Injil di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat beriman dalam komunitas paroki, Allah yang penuh kasih, ajarilah kami untuk semakin terlibat dalam kehidupan paroki sebagai komunitas yang hidup, berdoa dan melayani. Semoga kami dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, membangun persaudaraan sejati, serta semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam pendalaman iman ini, ya Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan pertobatan pastoral ini, agar kami semakin menyadari panggilan kami sebagai imam, nabi, dan raja untuk mengambil bagian dalam pengembangan komunitas gereja. Mampukan kami untuk berperan aktif dalam mewujudkan paroki yang semakin dewasa dalam iman dan semakin peduli terhadap sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Marilah kita menghaturkan doa yubileum tahun 2025 bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa,
pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur kami haturkan kepadamu atas proses pendalaman iman masa Prapaskah yang kelima ini. Kami telah Engkau ajarkan bahwa sebuah paroki yang dewasa bukanlah diukur dari apakah bangunannya besar, megah, mewah, segalanya ada, tetapi bagaimana komunitas atau persekutuan umatmu tumbuh dan berkembang menjadi lebih hidup dan kuat. Paroki yang dewasa juga tidak diukur dari rapinya atau lengkapnya struktur kepengurusan, tetapi bagaimana setiap anggota komunitas atau persekutuan terlibat aktif dalam menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan gereja paroki. Semoga umat lingkungan dan stasi terlibat aktif dalam menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan gereja paroki bersama gerak langkah penggembalaan pastor paroki. Utuslah Roh Kudus-Mu agar dapat menerangi budi dan melembutkan hati kami, sehingga komunitas-komunitas kategorial yang ada di paroki kami juga turut serta terlibat aktif dalam memperkuat lingkungan dan stasi sebagai akar paroki. Doa ini kami unjukkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita hening sejenak. Kita mohon berkat Tuhan bagi kita yang hadir di sini, bagi keluarga, dan juga bagi umat di lingkungan dan stasi. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita, serta orang yang kita doakan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang kelima ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam rangkaian pendalaman iman masa Prapaskah 2025 ini. Sampai jumpa dalam aneka pendalaman iman yang lainnya.